Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran PAI. Ya. Pelajaran hari ini yaitu tentang Allah Maha Esa, pencipta alam semesta. Nah, di sana anak-anak bisa buka nanti di buku halaman 33. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita doa dulu ya. Mari angkat kedua tangan kita berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pelajaran hari ini tentang Allah Maha Esa. Anak-anak sudah pada tahu belum apa sih itu Allah Maha Esa? Maha Esa itu apa sih? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu Allah Maha Esa, maksud dari Maha Esa itu apa? Kita mulai dulu dengan sebagai seorang muslim, ya, tentulah kita harus percaya dan yakin Allah itu ada. Kita harus yakin dulu kalau Allah itu ada. Kenapa? Karena ya, kalau kita yakin dengan keberadaan Allah, itu kita telah melaksanakan rukun iman. Ya, seorang muslim yang beriman, dia harus yakin kalau Allah itu ada. Karena rukun iman yang pertama adalah yakin atau percaya kepada Tuhan. Ya, percaya pada Tuhan, itu percaya kepada Allah. Rukun iman yang kedua, percaya kepada para malaikat. Yang ketiga, percaya kepada percaya kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada para nabi-nabi Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya pada takdir yang baik maupun takdir yang buruk atau qada dan qadar. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Dari mana kita bisa yakin? Ada dalam satu surat yang Allah telah menerangkan, ya, dalam Al-Quran. Di surat-suratnya anak-anak insya Allah udah pada hafal, yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Yuk kita baca sama-sama surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca artinya. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah. Siapa yang suruh mengatakan? Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Ya, wahai Muhammad, katakanlah. Huwallah, sungguhnya ya, Allah itu ahad, ya, Maha Esa. Allahu, ayat kedua, Allahus samad. Allah itu adalah tempatnya segala sesuatu meminta. Tempatnya meminta segala sesuatu. Seluruh makhluk-makhluk ciptaannya meminta hanya kepada Allah. Tidak ada selain Allah. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak beranak. Wa lam yulad, dan juga tidak diperanakan. Allah nggak punya anak. Juga Allah tidak dilahirkan. Berbeda dengan hewan maupun makhluk manusia, ya. Ibu kita melahirkan, hewan juga yang betina yang melahirkan, tapi Allah tidak dilahirkan. Allah ada langsung, ya, dan Allah yang menciptakan kita. Allah tidak mempunyai anak, ya. Jadi cuma ada satu Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, sebanding dengan Allah. Semuanya itu paling tinggi derajatnya Allah. Tidak ada yang bisa membandinginya. Tidak ada yang bisa menyerupainya.
Jadi Allah itu tidak bentuknya tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk-makhluk yang lain. Mau kita bayangkan bagaimana bentuk Allah, susah kita bayangkan. Makanya salah satu kemuliaan kita saat masuk surga adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah kita yakin kalau Allah itu ada, mari kita lihat ya ciptaan Allah. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan sekeliling anak-anak. Ya, ada apa aja ciptaan Allah? Coba perhatikan di sekitar rumahnya. Ada pohon, ya, ada tanah, rumput, bahkan diri kita sendiri, tangan, kaki, telinga, itu semua ciptaan Allah. Manusia ini ciptaan Allah. Salah satu bentuknya adalah kita manusia. Jadi kita ini adalah ciptaan Allah. Apalagi langit ciptaan Allah, gunung ciptaan Allah, lautan ciptaan Allah. Di langit ada bintang, ada bulan, ya. Itu semua ciptaan Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Di gunung ada pohon-pohon, hewan-hewan, itu juga semua ciptaan Allah. Di lautan juga banyak ikan-ikan dengan berbagai bentuknya, berbagai jenisnya. Itu semua ciptaan Allah. Nah, di manusia, di diri kita ada kepala, rambut, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, hidung yang bisa mencium, mulut yang bisa merasakan segala rasa, ya, manis, pedas, asam, asin, tangan yang bisa untuk memegang, melakukan segala sesuatunya, kaki yang bisa untuk berjalan, atau dalam anggota badan kita ada hati, jantung, lambung, semuanya mempunyai fungsi masing-masing, ya. Yang itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah sekali ya, sangat sempurna ciptaan Allah. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu mempunyai manfaat bagi makhluknya. Tidak semuanya bermanfaat untuk manusia, mungkin bermanfaat untuk makhluk yang lain, untuk tumbuhan, untuk hewan, untuk gunung, untuk lautan, untuk langit, itu ada manfaatnya. Mungkin tidak bermanfaat untuk kita, tapi bermanfaat untuk makhluk ciptaannya yang lain. Di dalam Al-Quran, Allah telah menerangkan di ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 111, Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya Allah lah pencipta langit dan bumi. Dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi semua ciptaan Allah ini, Allah bilang aja kun fayakun, jadi maka jadilah. Kalau di apa yang jadi, itu jadi sama Allah tinggal bilang jadi manusia, hewan yang udah mati atau tumbuhan yang udah mati pengen Allah hidupkan, tinggal hidup lagi. Atau orang yang hidup, makhluk yang hidup pengen dimatikan, Allah bilang mati langsung. Itu adalah tanda-tanda kebesarannya Allah. Jadi semua ciptaan Allah adalah bukti bahwa Allah itu maha besar, maha esa. Allah itu ada. Oke? Nah, tadi kan di ayatnya tadi sudah bilang kun fayakun. Nah, jadi maka jadilah. Itulah dia kehendak Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu, gampang bagi Allah. Apa yang Allah inginkan ada, gampang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya bisa. Makanya kita sebagai manusia ya, haruslah hendaknya bersyukur kepada Allah. Kita sebagai makhluknya ciptaan Allah, kita harus bersyukur. Gampang kita bersyukur, lihat anggota badan kita lengkap, sempurna, utuh semua, bersyukur. Atau misalnya ada yang kekurangan, kita juga harus bersyukur. Kenapa? Kita masih bisa diberikan kehidupan. Kita dari bangun tidur, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita harus mensyukuri itu. Apapun yang terjadi kita syukuri ya. Dengan cara mengucapkan alhamdulillah ya. Mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Kita syukuri, kita sudah lihat ciptaan Allah, kita ucapkan
Masya Allah, Subhanallah. Ya. Itulah tanda bahwa kita sebagai makhluk Allah yang bersyukur. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 16 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, ya, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita mau hitung nikmat Allah, ada berapa banyak sih nikmat Allah di dalam hidup kita? Itu bagaikan kita menghitung pasir di lautan. Coba kamu hitung jumlah pasir di lautan, bisa nggak? Nggak akan sanggup kita hitung. Oke? Nah, jadi sebagai makhluknya kita harus bersyukur kepada Allah, nah, dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Apakah cuma mengucapkan alhamdulillah doang? Tidak. Juga dengan cara beribadah kepada Allah, mentaati perintahnya, mengikuti perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Oke, itu pelajaran hari ini. Ya. Semoga anak-anak memahaminya bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya. Allah itu mempunyai kehendaknya. Jadi sebagai makhluknya, kita meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya, dengan cara kita beribadah dan banyak bersyukur. Oke, itu dari Pak Yasin hari ini, pelajaran PAI hari ini tentang bahwa Allah itu Maha Esa, pencipta alam semesta juga makhluk-makhluknya. Ya, itu dari Pak Yasin, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri Pak Yasin karena kurangnya ilmu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.